Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang materi kombinasi. Ya, soal-soal ini insya Allah mudah dan kamu bisa memahaminya. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama ya. Jika diketahui kombinasi 5 dari n tambah 2 sama dengan 2 dikali kombinasi 4 dari n tambah 1, maka tentukanlah nilai n. Kita jawab ya. Kombinasi 5 dari n tambah 2 sama dengan 2 dikali kombinasi 4 dari n tambah 1. Kita pergunakan rumus kombinasi. Jadinya n tambah 2 faktorial, kemudian di bawah jadi 5 faktorial karena yang diambil 5, kemudian dikali dengan n tambah 2 kurang 5 faktorial sama dengan 2 dikali n tambah 1 faktorial, di bawahnya jadi berapa? 4 faktorial ya. Kemudian jadinya n tambah 1 dikurang 4 faktorial. Sampai sini kamu paham? Kemudian jadinya n tambah 2 ini langsung saja saya bagi ya biar ada ketemu. Jadinya diundur jadi n tambah 1 faktorial. Kemudian ini 5 faktorial. Ini jadinya n kurang 3 faktorial. 2 dikali n tambah 1 faktorial. Di sini 4 faktorial. N kurang 3 faktorial. Oke, kita tewaskan yang mirip-mirip. Ini tadi sudah saya jabarkan n tambah 2 faktorialnya sehingga tewas di sini ya. Kemudian n kurang 3-nya juga bisa kita tewaskan ya. Kalau dia posisinya seletak ya, penyeberangan sama dengan itu bisa kita tewaskan. Nah, di sini ada 5 faktorial dengan 4 faktorial kita tewaskan, di sini nanti tinggal 5. Karena 5 faktorial kan 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial kita tewaskan tinggal 5. Hasilnya adalah n tambah 2 per 5 sama dengan 2. Oke, dari sini n tambah 2 sama dengan 10, dapatlah n-nya sama dengan 8. Selesai untuk soal yang pertama, n sama dengan 8. Jawabannya cantik. Soal yang kedua mengenai jabat tangan ya, bersalaman. Jadi dalam sebuah pesta terjadi 55 kali salaman. Jika tiap orang tepat 1 kali bersalaman, maka banyaknya orang menghadiri pesta tersebut adalah yang ditanya ini banyak orangnya. Jadi soal-soal seperti ini bervariasi. Ada yang ditanya banyak ke orangnya, ada yang ditanya berapa banyak salaman yang terjadi. Oke, dalam pengerjaan seperti ini kita menggunakan teorema jabat tangan ya. Teorema jabat tangan. Jadi kalau teorema jabat tangan ini dipergunakan semua dalam soal yang berkaitan dengan salam-salaman. Oke? Ini rumusnya adalah kombinasi 2. Kenapa? Karena terjadinya salaman itu dilakukan oleh 2 orang. Ya, berarti 2 orang diambil dari n. N-nya itu siapa? N itu adalah banyak orang. Maka kalau teorema jabat tangan adalah kombinasi 2 dari n. Di mana n itu adalah banyak orangnya. Tetapi di soal ini nggak ditanya banyak salamannya ya. Yang ditanya adalah banyak orangnya. Ini rumus kalau kita mau cari banyak salaman yang terjadi. Jadi berapa jabat tangan yang terjadi itu adalah kombinasi 2 dari banyak orangnya. Nah, kalau dalam soal ini yang ditanya banyak orangnya, yang diketahui banyak salamannya. Salah ya, jadinya kombinasi 2 dari banyak orang terjadi 55 kali salaman. Paham ya? Jadi soalnya bervariasi, ingat. Kadang ditanya banyak orangnya seperti soal ini, kadang ditanya adalah salaman yang terjadi. Oke, langsung saja kita pakai rumus kombinasi. Jadinya n faktorial per 2 faktorial, n kurang 2 faktorial sama dengan 55. Oke, ini n faktorialnya dengan n kurang 2 yang mana kita jabarkan? Si n ya, jadinya n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 faktorial per 2 faktorial itu 2. Di sini n kurang 2 faktorial. Langsung saja kita tewaskan n kurang 2 faktorialnya. Ya, tinggal jadi n dikali n kurang 1 kalikan 2 dengan 55-nya itu 110.
110 berarti kita kalikan ya, N kuadrat dikurang N, pindahkan 110-nya jadi kurang. Oke, terjadilah persamaan kuadrat yang harus kita faktorkan untuk menentukan nilai N-nya. Ada sebuah bilangan yang jumlahnya minus 11, hasil kalinya minus 110. Ya, berarti N tambah 10, N kurang 11 sama dengan 0. 10 dikurang 11 minus 1, 10 kali minus 11 minus 110. Dari sini N-nya minus 10 atau N-nya sama dengan 11. Kita ambil yang selalu N-nya itu yang positif, maka jawabannya adalah 11A. Oke, mudah kan? Soal yang ketiga, pada suatu kelas terdapat 8 orang pria dan 12 orang perempuan. Akan dipilih 5 pria dan 3 perempuan untuk membentuk kelompok gerak jalan. Banyak cara membentuk kelompok tersebut adalah, ini ada optionnya. Oke, ini seperti soal di video sebelumnya yang tentang guli ya, atau kelereng yang berwarna ya. Ini berarti pengambilan secara langsung karena apa? Ada menggunakan kata dan ya, yang diambil 5 pria dan 3 perempuan. Misalnya ini dalam sebuah kelas nih, kelas yang isinya ada 8 pria, 8 P dan 12 wanita atau 12 W ya. Akan diambil nih untuk apa ya? Untuk kelompok gerak jalan yang diambil adalah 5 pria dan 3 wanita. Oke, langsung saja ya. Jadinya kombinasi 5 dari prianya berapa? 8. Oke, dikali kombinasi 3, berapa wanitanya? 12. Oke, langsung saja kita cari nilai kombinasinya dengan menggunakan rumus kombinasi. 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 3 faktorial. Tahu nggak 3 faktorialnya ini dari mana ya? 8 kurang 5. Langsung saja ya, semoga kita lebih cepat lagi mengerjakan soalnya. Oke, dikali dengan 12 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, kemudian 12 kurang 3 ada 9 faktorial. Matikan faktorialnya di faktorial terbesar. Berarti ini dimatikan ke 5, jadi 8 dikali 7 dikali 6, karena 5 sudah tewas, tinggal 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, hasilnya 6. Dikali dengan, ini matikan di 9, berarti 12 dikali 11 dikali 10, 3 faktorial juga hasilnya 6. Oke, kita tewaskan, ini 6-nya tewas, kemudian ini 12 dengan 6 sisanya 2. Hasilnya adalah 56 ini 56 dikali 2 kali 11 dikali 10, berarti dia 220. Kalau kita kalikan jawabannya adalah entek ya, langsung saja ya. Dia 12 3 20. Oke, selesai soal yang ketiga. Kita masuk ke soal yang keempat. Next. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Ya, dari 12 orang yang terdiri dari 8 pria dan 4 wanita akan dibentuk kelompok kerja yang beranggotakan 4 orang. Oke. Jika dalam kelompok kerja ini terdapat paling sedikit 2 pria, banyak cara membentuk adalah, oke, kita perjelas lagi ya dengan bantuan gambar. Dalam sebuah tempat ya, ada 12 orang yang terdiri dari 8 pria dan 4 wanita. Dia akan diambil 4 orang saja. Nah, kriterianya dari 4 orang itu harus paling sedikit 2 pria. Nanti dalam soal bisa paling sedikit atau paling banyak yang diketahui. Oke? Kalau paling sedikit, berarti ada berapa kemungkinan yang bisa terjadi? Kalau paling sedikit 2 pria, berarti boleh 3 pria atau 4 pria. Boleh ya kan? Kamu disuruh, ini ada spidol 3. Kamu boleh mengambil paling sedikit 2. Berarti kamu ambil 2 atau ngambil semuanya kan? Iya. Oke, berarti kalau paling sedikit 2 pria, dia ada 2 pria, karena yang diambil 4 berarti sisanya 2 wanita. Nah, kalau dia 3 pria, berarti wanitanya berapa? Kalau yang diambil 4, berarti 1 wanita. Paham? Kemudian kalau keempat-empatnya pria, berarti wanitanya nggak ada yang diambil. Maka 4 pria, tidak ada pasangan wanitanya. Oke, paham ya?
Kan tidak ada ketentuan ya dalam satu kelompok itu harus ada laki-laki atau perempuan. Nanti kalau dalam soal dia harus ada ketentuan, pokoknya harus ada laki-laki dan perempuan, ini berarti bukan merupakan salah satu cara untuk mencari solusinya ya. Tetapi kan dalam soal tidak ditentukan bahwa satu kelompok itu harus ada laki-laki atau perempuan. Berarti kemungkinan bisa juga yang satu kelompok itu semuanya empat-empatnya adalah pria. Oke? Nanti kalau paling banyak, misalnya paling banyak 2 pria, berarti yang pria yang diambil 2, 1 pria, atau sama sekali nggak ada prianya yang diambil. Jadi bedakan paling banyak dan paling sedikit ya, maknai. Oke, kalau dia kombinasinya 2 pria 2 wanita, berarti ini kan kombinasi 2, berapa pria yang ada? 8 dikali 2, wanitanya ada berapa? Ada 4. Ini cara yang pertama. Untuk yang kedua, ada 3 pria, berarti 3 dari 8 dikali 1 dari 4. Nah, kalau keempat-empatnya pria, berarti kombinasi 4 dari 8. Oke, langsung saja kita jawab. Kita sambung penyelesaian untuk soal nomor 4 ya. Ini ada 3 alternatif, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Dan alternatif ini tidak mungkin sekaligus dapat terjadi, maka dia harus dipilih 1. Otomatis penyelesaian dengan jumlah ya. Alternatif 1 dijumlah dengan alternatif 2 dijumlah dengan alternatif 3. Kita cari ya langsung ya nilai kombinasinya. Ini hasilnya jadinya 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 8 kurang 2, 6 faktorial. Dikali dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 4 kurang 2 juga 2 faktorial. Kemudian ditambah dengan 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 8 kurang 3, 5 faktorial, dikali dengan 4 faktorial ya. Ini jadinya 1 faktorial, 4 kurang 1 ada 3 faktorial, ditambah yang terakhir adalah 8 faktorial, 4 faktorial dari sini, kemudian 8 kurang 4 juga 4 faktorial. Oke, kita selesaikan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Ini 8 kita bagi dengan 6. Berarti 8 dikali 7, 2 faktorial itu 2. Dikali dengan, ini matikan kedua jadinya 4 kali 3, 2 faktorial 2. Oke, ditambah dengan, ini matikan di 5, berarti 8 kali 7 kali 6, 3 faktorial itu 6, nanti di sini tewas ya. Kemudian dikali dengan, ini matikan di 3 faktorial, berarti tinggal 4. Ditambah, ini matikan di 4, berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kombinasi ya. Ini 8 bagi 2 hasilnya 4, 4 kali 7 28. 28 ini matikan tinggal 2, 2 kali 3 6 berarti 28 kali 6. Ditambah 56 dikali 4 ditambah ini 4 sama 2 matikan di 8 ya. Kemudian 3 matikan di 6, sisanya 2, hasilnya 70. Oke. 28 kali 6 adalah 168 ya. Kemudian 56 kali 4 itu ada 224 ditambah 70, nanti hasilnya adalah 462. Oke, jadi jawabannya dodol. Oke, semoga kamu mengerti ya dan memahaminya, mempermudah kamu dalam pengerjaan soal-soal selanjutnya. See you next video. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.